selamat datang di podcast Siap JKN, si Kamali Sapa Peserta JKN, episode kelima season keempat. Nah, seperti biasa, kita akan membahas info-info yang tentunya menarik yang sayang untuk dilewatkan terkait program JKN. Jadi hari ini kita akan bahas satu sistem penting dalam evaluasi layanan kesehatan, yaitu kesan. Mungkin ada yang belum familiar nih, kesan itu apa sih? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas bersama narasumber kita yang pastinya sangat informatif. Nah, selamat datang Kak. Halo Sobat JKN. Halo. Nah, Kak mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, karena mungkin sobat-sobat JKN di luar sana yang perkenalan nih dengan kakak yang ada di sini. Iya, oke. Perkenalkan, nama saya Citra Oktabangun, akrab disapa Citra. Saya dari bidang Yanfaskes, lebih tepatnya sebagai staf EP3RS. Oke, Kak. Nah Kak, mungkin langsung pada pertanyaan pertama nih Kak ya. Iya. Oke, sebenarnya kesan itu apa sih Kak? Jadi kesan itu merupakan salah satu sistem dari BPJS Kesehatan untuk gunanya itu untuk customer feedback atau melakukan umpan balik ke FKTP atau FKRTL yang bekerja sama dengan kita. Gunanya itu tujuannya supaya peserta yang menerima pelayanan di fasilitas kesehatan bisa melakukan penilaian bagaimana puskesmas ini atau bagaimana fasilitas kesehatan ini melayani seperti itu. Oh iya, penilaiannya di Kak selama mendapatkan pelayanan baik di FKTP atau di FRT. Betul sekali. Oke. Oh, jadi ini semacam survei kepuasan peserta di Kak? Iya, betul. Semacam survei. Jadi surveinya itu pesertanya sendiri yang lakukan. Tapi surveinya itu bisa dilakukan kalau pesertanya sudah menerima pelayanan di fasilitas kesehatan. Jadi misalnya nih Uci pergi ke puskesmas yang terdekat dari kantor, kemudian mau pergi berobat. Nanti kalau setelah selesai berobat baru bisa mengisi kesan. Iya, setelah pelayanan. Betul sekali. Terus untuk mengisi kesan ini bagaimana caranya Kak? Kalau pengisian kesannya itu teman-teman Sobat JKN ada dua. Yang pertama itu pakai QR Code, yang kedua itu di aplikasi mobile JKN. Nah, yang pertama itu QR Code. Jadi di setiap fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan kita di puskesmas atau di rumah sakit itu sudah ada barcode-nya tersendiri. Oh, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ke puskesmas atau rumah sakit kemudian lihat ada barcode di situ, nah itu bisa di-scan pakai HP-nya masing-masing. Kemudian nanti akan langsung dialihkan ke linknya atau webnya untuk pengisian kesan. Nanti ada beberapa pilihannya tuh, ada mobile JKN, ada kesan, ada screening riwayat kesehatan, ada sekitar 5 mungkin beberapa di situ portalnya. Nanti teman-teman atau Sobat JKN di rumah itu bisa pilih kesannya. Diklik saja, nanti langsung muncul beberapa pertanyaan di situ. Nah, pertanyaan itu yang diisi si peserta yang sudah dilayani. Jadi mereka yang tahu bagaimana pelayanannya di rumah sakit kan atau di puskesmas, jadi bisa diisi. Kemudian yang kedua itu lewat aplikasi mobile JKN. Lebih gampang lagi nih, karena aplikasi mobile JKN kan pasti sudah ada di HP-nya kita masing-masing ya. Iya. Terus nanti kalau sudah dapat pelayanan, pilih saja menu lainnya. Kemudian nanti pilih yang info riwayat pelayanan. Jadi di info riwayat pelayanan itu nanti akan muncul di situ, pilih isi kesan dan pesan. Nah, diklik saja, kemudian ada survei nanti yang muncul sama dengan di portal atau QR code yang tadi. Pertanyaannya itu sekitar 6. Itu akan menjelaskan nanti bagaimana ruang tunggunya di fasilitas kesehatan, apakah bersih atau tidak, terus bagaimana perawatnya atau pegawainya di sana ramah atau tidak, terus dokternya pas melayani ada informasi tidak yang dikasih sama pasiennya. Jangan sampai ternyata dia sakit, kemudian ketemu dokter ternyata cuma iya Bu, saya periksa ya, cuma segitu kan. Jadi peserta nanti yang isi. Terus ada juga pertanyaan, ada iuran biaya obat atau tidak, seperti itu. Pokoknya dia pertanyaannya ada 6, tapi hati-hati, kan biasa ada orang yang
saking gercepnya, saking Iya. buru-burunya, jadinya dipilih Salah ya. iya. Nah, padahal di pertanyaan kesan itu kalau dia pilih ya, itu berarti dia rendah Iya. atau sangat misalnya dia pilih sangat tidak setuju, sangat setuju, begitu kan? Nah, kalau misalnya dia pilih yang paling atas, itu kan sangat tidak setuju. Oh iya. Jadi jangan sampai pesertanya terlalu gercep, jadi dia klik sangat tidak setuju semua. Nanti kan penilaiannya akan rendah. Iya. Padahal mungkin si pesertanya itu tidak bermaksud seperti itu. Jadi sobat-sobat JKN, ada baiknya ikro dulu. Iya. Dibaca dulu. Perhatikan lu sebelum isi. Betul. Jangan sampai Dibaca dulu, baru diisi. Jangan sampai tidak dibaca, ternyata salah isi. Iya, salah penilaian gue kodong. Padahal mungkin karena setelah pelayanan tuh Kak buru-buru kodong pulang jadi gitu. Betul. Oke, nah setelah itu Kak, setelah diisi nanti ada semacam kotak di bawah ulasan. Jadi di situ nanti peserta bisa isi apa masukannya atau bagaimana pelayanannya puskesmas atau rumah sakit ke si pasien ini. Misalnya saya pergi berobat, terus kayaknya ini ruang tunggunya kotor, jadi saya bisa isi ulasan di situ, ruang tunggu kotor. Bisa dikasih juga saran ke puskesmas atau rumah sakit supaya mereka mungkin tambah tenaga atau tambah misalnya di ruang tunggunya tidak ada tempat sampah, bisa dikasih masuk di ulasan itu. Di ruang tunggu tidak ada tempat sampah. Kalau sudah isi, akan saja selesai. Oh, gampang ya Kak. Iya, betul sekali. Sebentar juga. Oke. Yang dulu Kak bertanya dulu Kak bilang ini apa fitur apa namanya itu Kak yang isi kesan dan pesan itu berapa lama? Haruskah setelah pelayanan diisi atau mungkin besoknya pideh? Dia ini maksimalnya itu 1 bulan atau bukan 1 bulan. Kalau sudah bulan baru itu dia akan hilang. Kalau misalnya tidak langsung diisi. Jadi misalnya Uci pergi berobat, kalau misalnya sudah bulan baru tidak tercover tidak bisa kita isi. Nah, selanjutnya Kak, siapa saja sih yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kesan ini Kak? Iya, jadi itu tadi yang saya jelaskan di awal, kalau kesan ini sebenarnya memang diperuntukkan untuk pasien yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan dari FKTP maupun FKRTL. Jadi kalau sudah pasien lah ceritanya toh di rumah sakit atau puskesmas yang sudah dapat pelayanan, mereka yang berhak dan bisa mengisi kesan. Kalau belum pernah berobat di situ ya tidak bisa mengisi. Ya tidak bisa menilai. Iya. Kak. Nah terus BPJS kesehatannya sendiri Kak, ada nggak sih target yang ditentukan BPJS kepada Vaskes Kak? Bagaimana? Kalau masalah target sebenarnya dilihat dari banyak atau tidaknya kunjungan. Misalnya satu puskesmas atau satu rumah sakit itu banyak kunjungannya, mereka akan menginput kesan atau pasien akan menginput kesan diperuntukkan itu minimal 31 bulan. Kalau misalnya, jadi disesuaikan dengan banyaknya peserta atau banyaknya kunjungan. Kalau kunjungannya banyak, otomatis pasti seharusnya pengisian kesannya itu banyak juga, atau banyak yang isi kesannya. Kalau misalnya puskesmas atau rumah sakit sedikit kunjungannya, berarti sedikit juga yang pengisian kunjungan. Disesuaikan saja dengan berapa banyaknya pasien yang datang berkunjung. Oh jadi Kak, kalau misalkan yang sedikit pasiennya berkunjung ke Vaskes tersebut, misalkan 20 orang jadi 20 yang bisa mengisi Kak? Iya, seharusnya betul sekali. Jadi tujuannya agar semua fasilitas kesehatan itu bisa dievaluasi sama masyarakat sendiri dan evaluasinya itu bisa dilihat. Jadi di aplikasi mobile JKN itu kalau kita sudah mengisi kesan misalnya Uci sudah isi kesan di aplikasi mobile JKN atau QR code-nya di aplikasi mobile JKN itu kita bisa lihat siapa-siapa yang isi kesan. Oh bisa dilihat dari orang lain? Bisa. Jadi di situ nanti kan ada ulasan tadi kan sebelum isi kesan. Nah ulasannya itu akan muncul setelah si pasien itu isi kesan atau diselesaikan. Nanti akan muncul di penilaian bintangnya atau lokasinya puskesmas, nanti ada bintangnya yang muncul. Di situ dilihat ulasannya ini misalnya Uci tadi datang tempat
sampahnya tidak ada di ruang Iya. tunggu. Jadi evaluasinya ke puskesmas itu atau rumah sakit langsung nyata atau langsung terlihat. Oh, itu Pi, kelihatan semua ulasannya orang kalau sudah diisi kesan. Disubmit. Sudah ditekan selesai toh? Selesai. Nah Kak, kalau misalkan peserta sudah mengisi kesan nih, Ya. nanti hasilnya itu seperti apa Kak? Mau diapakan? Jadi kesan itu diukur dengan skala Likert. Jadi ada range-nya dari bintang 1 sampai 5. Kayak hotel lah. Ada bintang 1 sampai 5. Jadi semakin besar bintangnya, maka otomatis pelayanannya ternyata semakin bagus. Seperti itu. Jadi misalnya kalau puskesmas ternyata ada pasien yang isi bintang 1, berarti bisa jadi pelayanannya si puskesmas itu atau fasilitas kesehatan itu kurang baik, kurang bagus begitu. Nah, hal ini juga rating ini bisa digunakan jadi evaluasinya si fasilitas kesehatan nanti ini bagaimana memberikan pelayanan ke pasien. Jadi kalau misalkan peserta merasa puas pasti kasih bintang 5. Iya. Kalau kurang puas pasti bintang 1. Hati-hati memang. Nah Kak, mungkin ini salah satu pertanyaan penting nih. Sebenarnya skornya ini untuk apa sih Kak, dan apa dampaknya bagi fasilitas kesehatan? Oke. Ini kesan ini skornya tentu nanti akan sangat berpengaruh karena kan kita menilai kepatuhan Vaskes atau fasilitas kesehatan. Bagaimana mereka patuh dalam misalnya pelayanan di fasilitas kesehatan, pemenuhan janji layanannya bagaimana. Nah, dari kesan nanti itu akan keluar skornya. Jadi akan menjadi pertimbangan bagi kita BPJS Kesehatan untuk memberikan evaluasi kinerja ke fasilitas kesehatan itu. Kalau misalnya dari kesannya memang rendah, kita akan melakukan feedback. Kenapa bisa kesannya ini rendah? Apa yang membuat? Jadi nanti dilihat lagi, si pasiennya ternyata ada iur biaya. Nah, itu yang kita konfirmasi ke fasilitas kesehatan supaya evaluasi ini nanti juga yang akan menjadi pertimbangan bidang Yan Vaskes, bagian Yan Vaskes untuk apakah akan melanjutkan kerjasama ke fasilitas kesehatan itu atau tidak. Jadi salah satu pertimbangan, salah satu evaluasinya yang kesan ini. Kalau di pengalamannya kita Kak, apakah ada fasilitas kesehatan yang mungkin dapat rate rendah, terus bagaimana Yan Vaskes mengatasi hal tersebut? Pernahkah? Adakah? Sering, mungkin karena biasanya kalau di lapangan itu sebenarnya fasilitas kesehatan mungkin sudah bagus dalam memberikan layanan. Cuma kan beda-beda setiap orang ya, kita tidak bisa memuaskan semua orang karena kemauan mereka kan pasti beda-beda. Iya. Cuma kalau memang Yan Vaskes menemukan ada fasilitas kesehatan yang skornya rendah atau kesannya rendah, itu akan di feedback dari bidang Yan Vaskes setiap bulannya. Misalnya puskesmas ini atau rumah sakit ini rendah kesannya, nanti akan di feedback kembali supaya mereka memperbaiki hal itu. Jadi langsung di feedback supaya jadi bahannya kepada fasilitas kesehatan. Nilainya lagi BPJS. Jadi di feedbacknya setiap bulan. Iya. Kalau misalnya biasanya juga kami di bidang Yan Vaskes itu feedbacknya setiap minggu atau tergantung dari permintaan. Ada juga beberapa fasilitas kesehatan yang minta, misalnya mereka minta bagaimana feedback kesannya, kayak seperti itu. Fasilitasnya kesehatan sendiri yang minta? Iya, ada kayak ada beberapa rumah sakit yang biasanya itu kalau misalnya 1 bulan tidak di feedback, mereka sendiri yang Bu, Pak, tolong kirimkan feedback kesannya supaya jadi bahan evaluasinya. Memangnya mereka tidak bisa cek sendiri Kak? Kalau di mobile JKN itu mereka sebenarnya bisa cek. Jadi kan nanti sebenarnya bukan hanya pegawai BPJS Kesehatan saja yang bisa lihat, tapi semua peserta ya. Jadi nanti di bagian aplikasi itu kan kita bisa pilih info layanan kesehatan yang terdekat atau info lokasi. Nah, nanti di searching saja
vaskes mana yang kita mau check up, nanti langsung muncul misalnya saya sebut salah satu fasilitas kesehatannya, misalnya Rumah Sakit Elim. Iya. Nah, nanti pas namanya itu di sampingnya itu ada bintangnya. Oh, langsung ada. Langsung ada dia rating berapa? Iya. 4 atau 5. Tapi ratingnya itu tidak per bulan, jadi secara keseluruhan. Oh, iya. Kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, itu penilaiannya berapa, misalnya Uci sudah berobat di Rumah Sakit Elim, terus mau cek ratingnya berapa, bisa diklik saja nama rumah sakitnya, langsung muncul semua nanti dari atas, siapa-siapa yang sudah isi kesan, terus apa-apa ulasannya. Bisa dicek. Dari situ Iya, cuma biasanya fasilitas kesehatan itu minta rekapannya, istilahnya. Di bagian mana yang rendah. Oh iya, biar lebih rincinya lagi. Iya, betul. Dari keseluruhannya itu. Oke Kak, ini terakhir. Mungkin ada closing statement yang mungkin Kakak ingin sampaikan kepada Sobat JKN yang ada di luar sana. Iya, oke. Sobat JKN, jangan lupa isi kesan kalau sudah berobat di fasilitas kesehatan di mana saja, karena pengisian kesan ini sangat membantu bagi fasilitas kesehatan dan juga bagi BPJS Kesehatan untuk menilai kinerja atau pemberian layanan fasilitas kesehatan ke pasien atau peserta BPJS. Jadi jangan ragu untuk isi kesannya, karena pengisian kesan juga mudah diakses dan sangat gampang untuk bisa diisi. Jadi itu saja pembahasan dari kami. Jadi itu tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Citra, jangan lupa untuk mengisi kesan setelah pelayanan ya. Apa itu Kak? Gimana lagi? Boleh mengisi di mobile JKN langsung atau scan QR code di loket biasa. Di loket. Nah, oke Sobat Sikamali, terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga untuk Kak Citra karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini. Sama-sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.